order costing 1 departemen. Job order costing adalah metode akuntansi yang digunakan untuk menghitung biaya produksi untuk setiap pekerjaan atau proyek secara terpisah. Metode ini umumnya digunakan dalam industri manufaktur dan jasa. Ketika produk atau layanan yang dihasilkan bersifat unik atau berbeda-beda, untuk job order costing dalam satu departemen sendiri yaitu melibatkan pencatatan dan pelacakan biaya yang terkait dengan setiap pesanan atau proyek individu dalam departemen tersebut. Proses job order costing dalam satu departemen. 1. Pencatatan bahan baku. Permintaan bahan baku. 1. Setiap pesanan membutuhkan bahan baku yang berbeda. Ketika pesanan diterima, Departemen Produksi mengajukan permintaan bahan baku yang diperlukan. 2. Pencatatan biaya bahan baku. Biaya bahan baku yang digunakan untuk setiap pesanan dicatat terperinci pada kartu biaya pesanan. 2. Pencatatan tenaga kerja langsung. Waktu tenaga kerja mencatat waktu yang dihabiskan untuk setiap pesanan secara rinci. Pencatatan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk setiap pesanan dicatat pada kartu biaya pesanan. 3. Pencatatan overhead pabrik. Alokasi overhead. Biaya overhead pabrik dialokasikan ke setiap pesanan berdasarkan metode alokasi yang dipilih, misalnya jam mesin atau jam kerja. Pencatatan biaya overhead. Overhead yang dialokasikan dicatat pada kartu biaya pesanan. Kartu biaya pesanan atau job cost sheet. Kartu biaya pesanan adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat semua biaya yang terkait dengan pesanan tertentu. Kartu ini mencangkup nomor pesanan, identifikasi unik untuk setiap pesanan, deskripsi pesanan, rincian mengenai pesanan, biaya bahan baku langsung, jumlah dan biaya bahan baku yang digunakan, biaya tenaga kerja langsung, waktu dan biaya tenaga kerja yang digunakan, biaya overhead yang dialokasikan ke pesanan. Selanjutnya, langkah-langkah penerapan job order costing dalam satu departemen. Yang pertama, penerimaan pesanan. Pesanan diterima dan dicatat dengan nomor pesanan unik. Deskripsi pesanan dan spesifikasi dicatat pada waktu biaya pesanan. Yang kedua, permintaan dan pencatatan bahan baku. Bahan baku yang dibutuhkan dikeluarkan dari gudang berdasarkan pesanan. Biaya bahan baku dicatat pada kartu biaya pesanan. Yang ketiga, pencatatan waktu tenaga kerja. Tenaga kerja mencatat waktu yang dihabiskan untuk pesanan tersebut. Biaya tenaga kerja langsung dihitung dan dicatat pada waktu biaya pesanan. Keempat, alokasi dan pencatatan overhead. Biaya overhead dialokasikan ke pesanan berdasarkan metode yang dipilih, misalnya jam tenaga kerja atau jam mesin. Overhead yang dialokasikan dicatat pada waktu biaya pesanan. Yang kelima, perhitungan total biaya pesanan. Semua biaya, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead dijumlahkan untuk menentukan total biaya pesanan. Manfaat job order costing. Yang pertama, pengendalian biaya. Memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi dan mengendalikan biaya setiap pesanan secara efektif. Yang kedua, penetapan harga. Membantu dalam menentukan harga jual yang sesuai berdasarkan biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, laporan keuangan. Menyajikan informasi rinci untuk pelaporan keuangan dan analisis profitabilitas. Selanjutnya, job order costing beberapa departemen. Job order costing yang melibatkan beberapa departemen umumnya dilakukan dalam lingkungan manufaktur yang kompleks, di mana produk melalui beberapa tahapan produksi yang dikelola oleh departemen-departemen yang berbeda. Beberapa poin penting job order costing. Yang pertama, departemen dan pekerjaan. Setiap departemen yang terlibat dalam proses produksi memiliki pekerjaan atau proyek yang terpisah. Misalnya, dalam industri mobil, departemen dapat mencakup mesin, perakitan, dan pengecatan. Yang kedua, biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung dialokasikan langsung ke pekerjaan tertentu di masing-masing departemen. Sementara itu, biaya tidak langsung seperti biaya overhead pabrik dialokasikan menggunakan metode yang sesuai dengan kegiatan departemen. Yang ketiga, sistem perhitungan biaya. Setiap departemen memiliki sistem perhitungan biaya sendiri untuk memastikan
memastikan bahwa biaya produksi yang dikeluarkan akurat dan tepat waktu. Ini termasuk pencatatan biaya bahan baku, jam kerja langsung, dan alokasi biaya overhead pabrik. Yang keempat, pelacakan dan pengendalian. Job order costing memungkinkan manajemen untuk melacak biaya produksi yang terkait dengan setiap departemen secara terpisah. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi area-area di mana biaya mungkin melebihi perkiraan atau di mana efisiensi dapat ditingkatkan. Pelaporan dan analisis. Setelah pekerjaan atau proyek selesai, departemen memberikan laporan biaya kepada manajemen untuk mengevaluasi kinerja departemen dan menentukan harga jual yang tepat untuk produk atau layanan yang dihasilkan. Beberapa departemen penting dalam konteks ini meliputi 1. Departemen Akuntansi Biaya. Cost Accounting Department bertanggung jawab untuk mencatat, melaporkan, dan menganalisis biaya produksi. Mereka memastikan bahwa biaya-biaya tersebut dicatat dengan tepat dan sesuai dengan metode akuntansi yang berlaku. 2. Departemen Produksi, Production Department, mengelola proses produksi barang atau jasa. Mereka bekerja sama dengan Departemen Akuntansi Biaya untuk memastikan bahwa biaya-biaya yang terkait dengan produksi dicatat dengan benar. 3. Departemen Pembelian, Producing Department, mengelola pembelian bahan baku dan pelengkapan yang diperlukan untuk produksi. Mereka belanja sama dengan Departemen Akuntansi Biaya untuk memastikan bahwa biaya pembelian dicatat dengan benar dan efisien. 4. Departemen Pengendalian Kualitas, Quality Control Department, memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Biaya yang terkait dengan pengendalian kualitas juga dicatat dan dianalisis. 5. Departemen Penjualan dan Pemasaran, Sales and Marketing Department, mengelola kegiatan penjualan dan pemasaran produk. Mereka berkontribusi dalam penentuan harga jual produk yang harus mempertimbangkan biaya produksi dan biaya lainnya. 6. Departemen Keuangan, Finance Department, mengelola aspek keuangan perusahaan secara keseluruhan, termasuk perencanaan, anggaran, dan analisis biaya. Mereka bekerja sama dengan Departemen Akuntansi Biaya untuk memastikan bahwa semua biaya tersebut terkontrol dengan baik. 7. Departemen RSD, Research and Development, mengelola pengembangan produk baru dan inovasi. Biaya yang terkait dengan RSD dicatat dan dianalisis untuk menilai keuntungan potensial dan investasi ini. Biaya mutu merupakan elemen penting dalam manajemen kualitas dan efisiensi operasional perusahaan. Pemahaman yang baik tentang komponen biaya mutu dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi area perbaikan dan mengalokasikan sumber daya secara optimal. Terdapat 4 kategori biaya mutu. Pertama ada biaya pencegahan. Untuk contoh biaya pencegahan tersebut ada biaya desain dan pengembangan produk atau proses, biaya perencanaan kualitas, biaya penelitian proses, biaya pemeliharaan peralatan, dan biaya pelatihan dan pengembangan karyawan. Kedua, ada biaya penilaian, di mana terdapat biaya inspeksi dalam pengujian bahan baku, biaya inspeksi dan pengujian barang dalam proses, biaya inspeksi dan pengujian barang jadi, biaya audit internal, dan biaya evaluasi dan kualitas pemasok. Yang ketiga, terdapat biaya kegagalan internal, yang mencakup biaya produk cacat atau scrap, biaya pengerjaan ulang, biaya perbaikan dan pengerjaan ulang, biaya penyimpanan produk cacat, dan biaya penurunan efisiensi produk. Yang keempat, terdapat biaya kegagalan eksternal, biaya garansi dan servis jurnal, biaya penanganan keluhan pelanggan, biaya penggantian produk cacat, biaya perbaikan reputasi, dan biaya kehilangan penjualan.
Analisis yang mendalam terhadap setiap kategori biaya mutu dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi area-area yang diperlukan untuk dioptimalkan dan meningkatkan efisiensi biaya secara keseluruhan. Analisis yang mendalam terhadap kategori biaya mutu dapat membantu perusahaan mengidentifikasi area-area yang perlu dioptimalkan dan meningkatkan efisiensi biaya secara keseluruhan. Akuntansi untuk kehilangan dalam proses produksi. Selain metode pencatatan yang telah saya jelaskan sebelumnya, terdapat beberapa pendekatan lain dalam menangani akuntansi untuk kehilangan dalam proses produksi, seperti analisis varian kehilangan, yaitu membandingkan tingkat kehilangan aktual dengan tingkat kehilangan yang dianggarkan atau standar. Analisis varian dapat membantu mengidentifikasi penyebab utama kehilangan dan area yang perlu diperbaikan. 2. Perhitungan biaya kehilangan per unit. Menghitung biaya kehilangan per unit produk atau per batch produk. Informasi ini berguna untuk mengevaluasi efisiensi biaya dan menentukan harga jual yang kompetitif. 3. Pelaporan kehilangan berdasarkan penyebab. Mencatat kehilangan berdasarkan penyebabnya seperti kerusakan mesin, kesalahan operator, atau kecacatan bahan baku. Pelaporan seperti ini membantu manajemen mengidentifikasi dan mengatasi sumber-sumber kehilangan yang signifikan. 4. Menganalisis tren kehilangan. Memantau tren kehilangan dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi pola dan perubahan yang terjadi. Analisis tren dapat membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih efektif.